Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Akbar Kemayoran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita akan membicarakan salah satu celah pintu atau cara setan untuk membatalkan amal ibadah kita, bahkan membatalkan pahala ibadah kita, yaitu riya. Hal ini penting kita bicarakan bagaimana sesungguhnya riya itu sendiri, termasuk juga bagaimana sesungguhnya jenis-jenis dari riya itu sendiri. Insya Allah akan dibahas bersama guru-guru kami yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Syukri Albani dan juga Ustadz Hilmi Firdausi. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada Allah kita bersyukur, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Guru kita Kiai Hilmi yang kami muliakan, izin saya ke bawah Kiai. Ibu-ibu apa kabar semua? Alhamdulillah, dan seluruh kru yang hadir dari Damai Indonesiaku TV One yang kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah. Ada Ustadz Sofyan juga di luar, bapak-bapak juga. Yang paling rumit memang menjalani hidup ini, kita mengelola hati. Lain yang dibuat, lain yang dirasa. Awak pening juga, buat baik tak dipuji, tak buat baik ditanya-tanya, kenapa tidak berbuat baik. Jadi ada si malakama. Masalah inilah yang sering membenturkan kenapa manusia selalu saja ingin menunjuk-nunjukkan kebaikannya. Padahal menunjuk-nunjukkan kebaikan, kalau niatnya mengajak orang ikut berbuat baik, itu bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak pandai merawat hati. Meyakinkan bahwa cara kita menceritakan kebaikan kita, apakah sebab ingin mengajak orang ikut berbuat baik, atau menunjuk-nunjukkan kebaikan kita. Jadi tadi ayat sudah dibaca, ada juga itu dalam An-Nisa 142 ya. Jadi Allah menyebut orang yang riya itu kategorinya munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ilas shalah qamu kusala. Yura'unnan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Jadi Allah bilang orang-orang munafik itu suka sekali membohongi Allah. Kenapa? Dia ingin menunjukkan kehebatannya tapi dia berpaling dari kebenaran yang hakiki itu tadi. Jadi anaknya ria itu kan ada sombong, ya, ada ujub gitu ya. Dan semua itu kiblatnya di dalam hati. Enggak ketemu di wajah, tapi ketemu di perbuatan. Hati-hati ibu-ibu, kalau mau berangkat umroh boleh enggak minta izin ke saudara-saudara yang ada di WA group, tetangga-tetangga, boleh enggak? Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin. Saya lusa mau berangkat umroh dengan keluarga saya. Boleh nggak gitu? Benar boleh. Itu ria nggak kira-kira? Ya, kita lanjut ya WA-nya ya. Jangan dulu, entar dulu. Bapak Ibu mohon izin. Saya lusa dan keluarga mau berangkat umroh yang ke-86 kali. Insya Allah saya naik Qatar Airlines. Nah hati-hati, kadang-kadang ruang-ruangnya sempit. Kita ingin ngasih tahu orang kalau kita bisa. Dan setan itu rusak kita punya hidup di situ. Hati-hati, makanya setan itu setan kali loh, serius. Ya, kenapa? Karena dia tidak pernah merasa nyaman dengan kebaikan seseorang yang sempurna.
Makanya pada ayat yang kita baca tadi disebut orang munafik itu suka berbohong kepada Allah, tapi dia lupa Allah juga akan membohongi dia. Wa huwa khadi'uhum itu makna besarnya adalah semua yang kita kerjakan dalam hidup ini kelihatan tidak sempurna di mata kita. Sempurna di mata orang, tak sempurna di mata kita. Ini hati-hati Bu. Ya, menurut orang enak kali hidup awak nih. Tapi menurut awak biasa-biasa aja. Ini hati-hati Pak. Jadi ada orang datang gitu jalan dia kan, ketemu sama orang kaya lah kira-kira gitu ya. Rumahnya besar, ya mobilnya banyak, pagarnya lebih tinggi dari badannya tuh kira-kira gitu. Terus ketemu samanya. Pak enak ya jadi bapak, rumahnya besar, mewah, banyak mobil, enak ya. Apa pula enak kau bilang? Pening kepalaku ini. Tahu, tanahku di sana diambil orang, ini di sana, ini begini, ini begini, ini begini. Lama-lama yang dengar pening juga. Gak enak ya jadi bapak ya. Hati-hati. Jadi kalau Allah sudah bohongi kita punya perjalanan hidup, keberkahan hilang satu persatu. Terlihat banyak tapi tidak terasa banyak. Hati-hati. Berapa banyak orang yang tidak punya banyak tapi terasa banyak. Dan perjalanan hidup kita, makanya tidak boleh keluh kesah. Orang yang sudah menggugurkan keriaan dalam dirinya dalam agama, perintah Allah, ibadah, kebaikan, Allah biasanya akan memberi ruang kecukupan. Orang cukup itu pandai memuji, tidak suka mengeluh. Orang yang tidak pernah mendapati berkah rezeki, tak begitu pandai memuji dan terlalu tinggi keluh kesahnya ya. Walaupun keluh kesah ini ya Kiai ya mungkin Allah sudah sebut juga dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a. Ya, memang sikap manusia itu keluh kesah, tidak pandai menceritakan yang enak dan selalu eksploitatif, terlalu heboh menceritai yang tidak enak. Jadi Bapak Ibu, ini serius. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sudah cantik susu ini. Susu itu ibarat amal yang kita kerjakan. Tapi karena setetes-setetes kita tuangkan keriaan, ingin menunjukkan ke orang kalau kita ini orang hebat dalam agama, hebat dalam ibadah. Ini hati-hati. Makanya dalam terminologi sedekah tuh hati-hati. Tidak boleh mencerita-ceritakan sedekah kita. Tuh ada orang kita sedekahin baju, dipakainya baju itu ke masjid. Kayak kenal nih bajunya. Ya, perasaan siapa yang kasih? Coba kasih tahu. Bapak yang kasih. Ingat ya. Ya doakan saya ya kalau ada dikasih. Orang dengar semua. Hati-hati. Jangan sampai itu kalau model-modelnya orang Medan Kiai. Macam betul aja pun baju kau ini kupulangkan baru tahu kau katanya. Kira-kira begitu. Kenapa? Kita suka callback semua. Semua yang kita buat, semua kebaikan yang kita lakukan ingin diceritakan ulang. Padahal merahasiakannya itu kadang-kadang menjadi nikmat yang besar. Ada orang baik, hadiahnya Allah buat adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu terminologi agama sebenarnya, mukhlisina lahuddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya hati-hati ya. Salah satu amalannya adalah ta'awuz. A'udzubillahi minasy. Ya Allah, singkirkan godaan syaitan dari diri saya agar tidak ada terjebak diri saya dengan keriaan dalam kebaikan dan amal soleh itu. Kalau orang tak tahu saya baik, berikan saya istiqomah dalam kebaikan. Kalau orang tahu saya baik, berikan saya kekuatan tidak tinggi hati dalam kebaikan saya. Sudah berdiri Ustaz Sofyan, tandanya saya harus duduk. Kira-kira. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syukri Albani yang telah memberikan mukadimah yang di segmen 1 ini sangat menarik sekali. Memang suatu hal yang dilema atau bisa dikatakan suatu buah simalakama ya, ketika kita ingin menunjukkan amal ibadah kita, menunjukkan kualitas ibadah kita untuk memotivasi orang lain agar juga termotivasi dalam hal ibadah, namun kita dibilang ria. Nah, ini kita dikembalikan bagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Syukri Albani, bermuara atau kembali kepada hati kita, bagaimana terus menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kualitas ibadah kita. Lantas bagaimanakah sesungguhnya jenis-jenis dari ria itu sendiri? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.